Lalu seperti apa kondisi terkini masa pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Ilham Zulfikar di Aceh, Tamiang, Aceh. Selamat pagi Ilham, bagaimana kondisi saat ini di sana? Silakan. Ya, Putri, dapat saya kabarkan di mana untuk situasi dan kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah berangsur-angsur sudah mulai membaik, di mana tepatnya tadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang ini, yaitu di Kecamatan Kejuruan Nada, sudah terlihat keramaian warga, di mana warga sudah mulai beraktivitas untuk melakukan aktivitas perdagangan dan jual beli lainnya, di mana pekanan-pekanan yang biasanya dilakukan setiap minggunya di beberapa kecamatan ini terlihat di beberapa titik sudah mulai ada beraktivitas. Dan untuk perkembangan lanjutan yang dapat kita informasikan, di mana untuk para pengungsi yang berada di Jembatan Kembar Kecamatan Karangbaru, kini saat ini sudah direlokasikan ke tempat-tempat yaitu ke pemukiman-pemukiman warga. Dan untuk arus lalu lintas di di beberapa titik di Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah mulai berangsur membaik juga, dan ada beberapa titik di mana aktivitas-aktivitas pembersihan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat itu juga menghambat beberapa titik dan menimbulkan kemacetan, dan hal itu tidak berlangsung lama dan bisa diatasi secepat mungkin. Dan untuk hunian-hunian yang dibangun oleh pemerintah untuk saat ini, atau hunian sementara untuk saat ini, sudah mulai dikebut dan ditargetkan akan siap dalam beberapa hari ke depan ini, Putri. Ya, Ilham, kita ketahui bahwa sudah diperpanjang oleh Mualim sendiri sampai 8 Januari 2025 begitu. Apakah ini juga membantu proses percepatan distribusi bantuan di sana? Iya, hal itu memang dilakukan oleh Gubernur Aceh sendiri, di mana melihat situasi dan kondisi saat ini sudah berangsur baik, dan ada beberapa daerah pun yang dinyatakan terisolir untuk saat ini sudah bisa ditempuh, walaupun dengan beberapa akses yang pertama dulu dengan akses melalui darat, dan itu bisa ditempuh, dan untuk akses melalui sungai pun sudah bisa ditempuh, Putri. Ya Ilham, lantas tadi juga sudah disebutkan bagaimana proses hunian sementara pemulihannya begitu. Lantas bagaimana progres pemulihan dari infrastruktur ataupun fasilitas umum yang ada di sana, mungkin bisa Anda gambarkan? Iya, untuk fasilitas umumnya seperti di beberapa tempat itu masih dalam kategori pembersihan-pembersihan, Putri, di mana kita lihat bahwasanya untuk alat berat sudah ditambah dan dikerahkan di beberapa titik dan difokuskan di beberapa kecamatan-kecamatan agar infrastruktur berupa jalan lintas itu bisa dilalui dengan baik, dan untuk penyaluran distribusi bantuan pun sudah bisa dilalui di beberapa daerah yang dianggap kemarin itu terisolir. Ya Ilham, mungkin untuk bantuan sendiri sampai sejauh ini apakah memang sudah didistribusikan secara normal dan apakah sudah sesuai kebutuhan semua, Ilham? Ya, untuk kebutuhan para pengungsi untuk saat ini, ya, berupa konsumsi makanan itu sudah mulai mencukupi di beberapa tempat, dan untuk di daerah-daerah pedalaman itu masyarakat juga masih memohon agar bantuan-bantuan bisa disalurkan di daerah-daerah pedalaman, karena diketahui bahwasanya banyak bantuan-bantuan itu disalurkan di daerah-daerah yang berada di pinggir jalan lintas Medan Banda Aceh ini, dan untuk di pedalaman itu dianggap ya masih kurang perhatian daripada pemerintah sendiri, walaupun ada beberapa helikopter itu menyalurkan bantuan melalui udara, dan untuk berupa makanan juga itu sudah disalurkan. Namun masyarakat ataupun para pengungsi berharap agar pemerintah juga bisa dapat memberi
atau mengabulkan beberapa kebutuhan-kebutuhan, yaitu berupa selimut, dan terutama sekali Putri, itu mereka berharap agar pemerintah dapat menyalurkan air bersih ke daerah-daerah pedalaman, Putri.